Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Faruk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana transformasi tradisi sufistik pesantren pada masyarakat. Mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2. Yang pertama yakni pengertian dari transformasi. Transformasi sendiri adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya sebagai proses pengendakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan. Dessau 1980 yang dikutip oleh Sambiring 2006 memberikan kategori transformasi sebagai berikut. Transformasi bersifat tipologi geometri untuk geometri yang berubah dengan komponen bentuk dan fungsi ruang yang sama. Transformasi bersifat grammatical vision atau ornamental yang dilakukan dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkit-balikan, melipat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi sebagai berikut. Kebutuhan identitas diri atau identification. Pada dasarnya orang ingin dikenal dan ingin memperkenalkan diri terhadap lingkungan, perubahan gaya hidup, lifestyle, yang biasa disebut lifestyle. Pengaruh teknologi sendiri, baru timbulnya perasaan ikut mode, di mana bagian yang masih dapat dipakai secara teknis. Timbulnya transformasi sosial bukanlah tanpa sebab, tetapi dipengaruhi oleh ragam faktor. Faktor yang menyebabkan adalah timbulan kebudayaan, kontak dan kebudayaan lain bentuk yang heterogen, kekacauan sosial dan perubahan sosial itu sendiri. Yang kedua yakni pengertian dari sufistik sendiri. Sufistik sendiri berasal dari kata sufi, berarti seseorang yang berbusana wol. Kemudian kata sufi mendapat imbuhan menjadi sufistik atau kata sifat yang berarti bersifat atau beraliran sufi. Yang pertama, A. Kata sufi. Kata sufi sendiri diambil dari kata sof, berarti jernih atau bersih, dan asuf atau bulu domba. Pendapat ini benar jika dilihat dari sisi makna yang dikandung tasawuf. Yang kedua yakni ada pula pendapat kata sufi bisa dinisbatkan pada ahli sufah. Kata ahli sufah sebagai menyebut orang-orang fakir dan kalangan muhajirin dan ansor. Yang ketiga atau C yakni pendapat lain bahwa kata sufi diambil dari kata suf atau bulu domba, karena memakai baju dari bulu domba adalah kebiasaan nabi-nabi dan siddiq. Secara terminologi sufistik diartikan variatif oleh para ahli. Misalnya menurut Ali Al-Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa sufistik adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga, pengertian dari pesantren sendiri. Pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan khas Asia Tenggara dan lebih identik lagi dengan mode tradisionalisme sistem pendidikan Islam di Jawa. Mas-Tuhu mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari ajaran, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pada masa yang lebih awal, sekolah-sekolah pesantren, surau, pondok, dan merupakan fenomena pedesaan yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ulama menyediakan pendidikan, memberikan nasihat kepada penduduk desa, dan melegitimasi perayaan-perayaan. Pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dalam istilah Nurcholish Majid, dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keagamaan Indonesia atau indigenous, sebab lembaga yang merupakan serupa pesantren ini sebenarnya sudah
ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Buddha dan memasuki masa-masa represi pemerintahan kolonial yang dimulai sejak abad ke-17. Pesantren mentransformasikan sebagai perannya dengan melibatkan dirinya secara total ke dalam kancah perjuangan politik dan fisik. Banyak pesantren yang berperan sebagai basis kekuatan massa dan perlawanan rakyat melawan kaum penjajah Belanda. Yang terakhir yakni kesimpulan, sufistik berasal dari kata sufi, berarti seorang yang berbusana wal. Sedangkan transformasi adalah suatu perubahan yang meliputi perubahan menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya. Sekian dari saya untuk presentasi pada kuliah dasar. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.